Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Mubin Putri Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibunda Muhimah Falasifah. Yang saya hormati Mudir Kepala Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Mubin Putri Bapak Ahmad Nidomi. Yang saya hormati pembimbing kelas pasca Pondok Pesantren Al-Mubin Putri Bapak Ahmad Irfan Maulana. Yang saya cintai dan saya hormati kedua orang tua saya, yang saya sayangi juga rekan-rekan saya di kelas pasca. Dan tak lupa yang saya hormati juga pencetus dari metode Hanifidah ini Bapak Hanifuddin Mahdum dan Ibu Khairatul Idawati yang telah mencetuskan metode Hanifidah ini, yang insya Allah saya akan mempraktekkan pada sore hari ini. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang sejarah atau profil Bahrul Ulum. Mungkin dari kalian sendiri itu udah sering mendengar apa atau di mana Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Di sini saya sedikit mengulas tentang Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang saat ini memang saya tempati. Pondok Pesantren Bahrul Ulum memang dikatakan pondok pesantren yang sangat strategis. Karena pondok pesantren selain strategis juga, Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini termasuk pondok pesantren yang paling terbesar di Jawa Timur. Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang hingga saat ini telah mendirikan 21 unit pendidikan formal, mulai dari tingkat pra, sekolah sampai tingkat perguruan tinggi. Pesantren Bahrul Ulum ini didirikan pada tahun 1966 melalui Akta Notaris nomor 3 tanggal 6 September 1966 di hadapan Notaris Sumbono Tripto Wijoyo. Kemudian saya akan membahas tentang lokasi Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini didirikan tepat di Desa Tambak Rejo, di Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jadi memang ketepatan Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini berada di kota Jombang. Kurang lebih ini terletak kurang lebih 3 km sebelah utara kota Jombang. Bahrul Ulum ini, Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini sangat dikatakan strategis karena memang berada di titik persimpangan jalur perlintasan di Provinsi Jawa Timur, yaitu jalur Kota Tuban ke arah Malang atau sebaliknya. Kemudian saya akan membahas tentang sejarah periode pertama dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Jadi memang Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini tidak langsung dari awal memiliki banyak pondok. Jadi pertama kali Pondok Pesantren di Bahrul Ulum itu adalah Pondok Selawe atau Pondok Telu yang didirikan pada tahun 1825 Masehi. Pada tahun itu 1825 Masehi, di situ Desa Tambak Rejo ini masih dikatakan desa yang sangat sepi dari pemukiman warga. Terus kemudian ada seorang alim atau pendekar yang datang ke Tambak Rejo ini yang bernama Kiai Haji Abdul Salam atau yang terkenal dengan Mbah Soihan. Mbah Abdul Salam ini adalah putra Kiai Haji Abdul Jabbar, putra dari Abdul Halim, putra Abdul Rahman atau biasanya dikenal sebagai Joko Tingkir. Ya itu. Kemudian setelah kedatangan Mbah Soiha atau Mbah Abdul Salam ini, dulunya memang ini sebagai hutan belantara. Selama kurang lebih 13 tahun beliau bergelut dengan semak belukar, kemudian menjadi desa perkampungan yang dihuni oleh komunitas manusia. Kemudian pesantren ini atau Pondok Selawe itu bertepat di sebelah timur Sungai Gedang. Pesantren tersebut dikenal oleh masyarakat dengan Pondok Selawe atau Pondok Telu karena memang materi keilmuan yang diajarkan itu meliputi 3 bidang. Yang pertama ada ilmu syariat, ilmu hakikat, juga ilmu kanuragan. Kemudian
Kemudian rintisan, oh ya sebelumnya kenapa sih kok bisa disebut Pondok Selawe, kenapa kok bisa disebut Pondok Telu? Dikatakan Pondok Selawe karena memang pada saat itu santrinya masih berjumlah 25 orang. Sedangkan dikatakan Pondok Selawe itu karena Pondok Telu itu karena memang bangunannya itu ada 3 gedung. Kemudian periode rintisan yang kedua, mana ini yang kedua, ini ya yang kedua, setelah Mbah Kiai Soiha atau Mbah Abdul Salam ini sepuh, dalam bahasa Jawanya berarti usia lanjut ya, ini Pondok Selawe itu diserahkan kepada kedua menantunya yang tak lain adalah memang santrinya sendiri. Yang pertama ada Kiai Usman, yang kedua ada Kiai Said. Pada tahap selanjutnya setelah dapat restu dari Mbah Soiha, keduanya melakukan pengembangan pondok pesantren. Kiai Usman memegang Pondok Selawe, sedangkan Kiai Said mendirikan pondok di sebelah barat sungai yang tidak jauh dari Pondok Selawe tadi. Kalau seandainya Kiai Usman itu lebih cenderung pada ajaran-ajaran thariqat, sedangkan Kiai Said itu lebih fokus pada ajaran-ajaran syariat. Kemudian karena itulah pondok pesantren Mbah Yai Said yang berada di sebelah barat sungai dikenal sebagai sebutan pondok syariat, dan pondok yang dikembangkan Mbah Usman adalah pondok thariqat. Kemudian periode pengembangan pertama. Setelah Kiai Usman dan Kiai Said itu wafat, pesantren Kiai Usman ini tidak ada yang meneruskan karena memang beliau tidak memiliki putra laki-laki. Sedangkan Kiai Said itu sendiri diteruskan oleh 2 putra beliau yang bernama Kiai Hasbullah. Karena pesantren Kiai Usman tidak ada penerusnya, maka sebagian santri Kiai Usman itu diboyong oleh menantunya yang bernama Kiai Asy'ari di pondok pesantrennya Gus Dur pada saat itu, yaitu pondok pesantren Tebu Ireng. Adapun untuk pusat jamaah thariqah yang akhirnya dipindah ke desa Kapas dan diteruskan oleh menantunya yang bernama Abdullah. Kemudian Kiai Hasbullah itu adalah seorang yang kategori kaya raya. Beliau memiliki tanah yang sangat luas. Dari pertanian ini beliau banyak memiliki gudang-gudang beras yang menyebar di mana-mana bagaikan tambak. Di bawah pemimpinan Kiai Hasbullah, pondok pesantren berkembang sangat pesat guna kelanjutan pondok pesantren yang diasuhnya. Kiai Hasbullah mengirim putra-putranya untuk belajar di pesantren, bahkan hingga Mekah untuk belajar di tanah kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian saya akan membahas tentang periode pengembangan kedua pada tahun 1914. Itu pada saat itu yang menjadi penerusnya adalah Kiai Haji Abdul Wahab, atau biasanya putra tertua dari Kiai Hasbullah. Setelah beliau selesai dari studinya di Mekah, pada saat itu Kiai Abdul Wahab mulai melakukan pembaruan pondok pesantren Tambak Beras. Sistem pendidikan yang tadinya berbentuk halaqah kemudian berubah menjadi pendidikan madrasah yang penanganannya diserahkan kepada salah satu adiknya, yaitu Kiai Haji Abdul Rahim. Dengan pendidikan madrasah yang dikembangkan di pondok pesantren Tambak Beras ini berkembang sangat pesat pada tahun 1915, Kiai Abdul Wahab mendirikan madrasah pertama yaitu Madrasah Mubdil Fan. Ini madrasah pertama yang didirikan yaitu Madrasah Mubdil Fan. Pada tahun 1920 Kiai Haji Hasbullah itu wafat. Kemudian pesantren itu dilanjutkan oleh Kiai Haji Abdul Wahab dan dibantu oleh kedua adiknya, yaitu Kiai Haji Abdul Hamid dan Kiai Haji Abdul Rahim yang juga baru kembali studinya di Mekah. Sedang kalau misalnya Kiai Haji Abdul Hamid itu lebih berkonsentrasi terhadap pengelolaan pondok, sedangkan Kiai Haji Abdul Rahim itu lebih bertanggung jawab pada mengelola madrasah. Nah, Kiai Haji Abdul Wahab itu sering banget berkiprah pada organisasi. Maka pada saat itu beliau mendirikan organisasi yang bernama Taswirul Afkar yang berpusat di Surabaya pada waktu itu. Kemudian berubah nama menjadi Nahdlatul Wathon yang akhirnya sekarang menjadi Nahdlatul Ulama yang berkembang sampai sekarang. Kemudian periode perkembangan yang ketiga itu pada tahun 1942 Kiai Abdul Hamid dan Kiai Abdul Rahman memanggil keponakannya yang bernama Kiai Haji Abdul Fattah atau menantu dari Kiai Haji Bisri Samsuri, denanya. Dulu pada saat itu memang pada saat itu Kiai Haji Bisri Samsuri berdomisili di Denanyar.
Pada tahun 1943 Kiai Haji Abdul Rahim itu wafat dan tugas beliau diteruskan oleh Kiai Haji Abdul Fattah. Mengingat banyak jumlah santri yang bertambah, akhirnya Kiai Haji Abdul Fattah mendirikan gedung madrasah di dekat rumahnya Kiai Haji Abdullah Wahab, diberi nama Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah, yang kemudian diganti menjadi Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Nah, pada tahun 1944 atau 1945 lahirlah Madrasah Putri yang pertama kali Madrasah Putri yang diasuh oleh Kiai Haji Maswardia atau istri dari almarhum Kiai Abdul Rahim dan didampingi oleh Nyai Hasbiah atau putri dari Kiai Akib Gedang. Pada tahun 1951 Kiai Haji Abdul Fattah dengan restu para sesepuh kemudian mendirikan Pondok Pesantren Putri Al-Fatimiyah. Itu pertama kali Kiai Haji Abdul Fattah mendirikan pondok pesantren yang alhamdulillah sampai saat ini masih berdiri, yaitu Pondok Pesantren Putri Al-Fatimiyah. Serta pada tahun 1956 mendirikan Madrasah Muallimin Muallimat 4 tahun, yang sekarang Madrasah Muallimin Muallimat itu 6 tahun. Pada tanggal 6 Juni 1956 Kiai Haji Hamid wafat, maka pengelolaan Pondok Pesantren Tambak Beras dilanjutkan oleh Kiai Haji Abdul Fattah. Sedangkan pengelolaan madrasah diserahkan kepada Kiai Haji Ahmad Al-Fatih, yaitu putra sulung dari Kiai Haji Abdul Rahim. Di bawah kepemimpinan beliau, madrasah lebih berkembang sehingga pada tahun 1964 Madrasah Muallimin Muallimat 4 tahun ditambah studinya menjadi 6 tahun dan berubah nama menjadi Madrasah Muallimin Muallimat. Sedangkan untuk teknis mentoringnya diserahkan kepada Kiai Haji Ahmad Al-Fatih sekaligus sebagai direkturnya. Pada tahun 1965 Kiai Haji Abdul Wahab memberikan nama pondok pesantren ini dengan nama Pondok Pesantren Darul Ulum. Maka pada tanggal 29 Desember 1971 Kiai Haji Abdul Wahab pulang ke rahmatullah alias wafat. Kemudian pada tahun 1974 Kiai Haji Abdul Fattah mulai merintis perguruan tinggi yang diberi nama Al-Mahad Al-Ali. Setelah Kiai Haji Abdul Fattah wafat pada tahun 1977, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum dilanjutkan oleh Kiai Haji Muhammad Najib Abdul Wahab, putra ketiga dari Kiai Haji Abdullah Wahab. Kemudian beliau juga menghidupkan Mahad Al-Ali ini menjadi Madrasah Tinggi Ilmu Tarbiyah atau disebut STIT. Kemudian saya akan membahas tentang periode ini, menjelaskannya lebih singkat ya karena memang waktunya yang lebih sedikit, saya membahasnya singkat-singkat aja. Selanjutnya saya akan membahas tentang periode keempat, itu kepengasuhan kolektif. Sering sekali Pondok Pesantren Darul Ulum yang semakin pesat dari tahun ke tahun, baik jumlah santri maupun lembaga pendidikan formal non formal yang ada di dalamnya. Maka untuk memaksimalkan potensi diperlukan suatu manajemen pengasuh pondok pesantren. Yang pertama di sini tuh ada struktur keorganisasian. Yang pertama ada majelis pengasuh, terus habis itu ada pengurus yayasan, juga ada dewan pengurus. Hingga saat ini sejak kepemimpinan yang ini sudah mengalami atau ada 3 periode kepemimpinan majelis pengasuh. Yang pertama diasuh oleh Al-Maghfurullah Kiai Haji Soleh Abdul Hamid, itu pada tahun 1987 sampai 2006. Beliau ketua umum Yayasan Darul Ulum. Kemudian yang kedua diganti oleh Al-Maghfurullah Kiai Haji Amanullah Abdul Rahim pada tahun 2007 sampai 2008. Kemudian dilanjut oleh yang ketiga itu dilanjut oleh Kiai Haji Hasib Wahab sampai sekarang, berarti mulai tahun 2009 sampai tahun 2023 ini masih diasuh oleh Kiai Haji Hasib Wahab. Nah, pada tahun 2016 Pondok Pesantren Darul Ulum ini sampai dengan berarti usianya kurang lebih 191 tahun. Sedangkan madrasah berusia 101 tahun. Kemudian sekarang membahas tentang sejarah atau lambang Pondok Pesantren Darul Ulum.
Nah, sejarah Pondok Pesantren Darul Ulum ini sejak awal rintisannya Kiai Haji Soihah atau Mbak Soihah tadi yang tadi awal saya ceritakan, yang merintis awal Pondok Pesantren Darul Ulum, dikenal dengan nama Pondok Selawe atau Pondok Telu. Dan pada masa Kiai Haji Hasbullah, pondok pesantren ini dikenal sebagai sebutan Pondok Tambak Beras hingga pada saat Kiai Haji Abdul Wahab pada tahun 1965 sampai sekarang 4 orang santri beliau dipanggil menghadap santri beliau, yaitu Kiai Haji Junaidi, Muhammad Masrur Dimyati, Abdullah Yazid, dan yang terakhir Syamsul Huda. Dari ketiga nama yang yaitu nama-nama yang telah saya sebutkan tadi, itu berhasil memberi nama yaitu Darul Ulum, dan Mambaul Ulum. Dari ketiga nama tersebut, Kiai Wahab itu memilih nama Darul Ulum yang artinya lautan ilmu, yang diharapkan tambak beras ini menjadi lautan ilmu. Setelah itu beliau mengadakan sayembara pembuatan logo atau lambang pesantren. Setelah itu beliau mengadakan intinya kan awalnya sayembara, kemudian dicarilah pemenang dari sayembara tersebut. Kemudian disisipkanlah surat Al-Kahfi ayat 109. Bahkan untuk prosesi ritualnya, Kiai Hasbullah memerintahkan salah seorang santri bernama Jamaluddin Ahmad yang pengasuh pondok pesantren Bumi Damai Al-Mubin sekarang, beliau almarhum, yang sekarang diteruskan oleh putranya beliau putra yang kedua Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin, itu untuk membacakan majelis manaqib. Hingga saat ini lambang tersebut abadi menjadi identitas resmi eksistensi pondok pesantren Darul Ulum. Kemudian di sini saya akan membahas tentang struktur organisasi. Di sini struktur organisasi di Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum, yang pertama ada majelis pengasuh atau pembina, kemudian dewan pengasuh, kemudian ada dewan pengawas, yang terakhir ada pengurus harian. Jadi struktur organisasi di Pondok Pesantren Darul Ulum ada 4 ini: majelis pengasuh, dewan pengawas, terus ada pengurus harian dulu, baru pengurus bidang atau departemen. Yang terakhir di sini ada sistem pendidikan di Pondok Pesantren Darul Ulum. Jadi sistem pendidikan di pesantren Darul Ulum ini memiliki 2, ada pesantren yang formal, ada pesantren non formal. Pesantren formal di sini sudah banyak berdiri, kurang lebih banyaklah. Ada Madrasah Sanawiyah Aliyah Fatah Hashim yang itu didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, yang sekarang dirintis oleh putra-putra beliau, Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin, Kiai Yahya Husnan, Ibu Latifah Hidayati, dan sebagainya. Kemudian ada Madrasah Muallimun Muallimat yang memang sekarang diteruskan oleh putra Kiai Haji Abdul Nasir, yaitu Muhammad Kiai Rifan. Kemudian ada SMKTI dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan non formal kan disebut sebagai pondok pesantren, yang sekarang pondok pesantren sudah banyak dan semakin banyak santri yang menginginkan atau memang menyantri di Pondok Pesantren Darul Ulum. Sekian dari keterangan saya. Apabila ada kesalahan kata atau kurang berkenan mungkin karena memang ini ini sejarah yang termasuk panjang Pondok Pesantren Darul Ulum ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.